jawab. Nggak jawab. Oke, lanjut. Sekali lagi ada pertanyaan untuk direct material sama direct labor. Oke, cukup simpel sebenarnya ya, tinggal tadi aja teman-teman cari satu standar quantity direct material load-nya. Teman-teman harus fokus di equivalent unitnya, karena equivalent unitnya inilah yang nanti akan menentukan berapa standar hours atau standar direct material yang diperlukan. Dan ingat juga standar kuantitasnya, jadi dikalikan dulu dengan standar kuantitasnya. Karena standar kuantitas itu adalah per satu unit output biasanya. Jadi kalau untuk menghasilkan satu unit output, berapa direct labor, berapa direct material yang dibutuhkan. Nah kalau equivalent unitnya 5.000, berarti dia 5.000 unit dikalikan kebutuhan per unitnya berapa. Itulah yang menjadi standar hours allowed atau standar quantity allowed-nya. Nah sekarang kita masuk ke FOH variance. Nah teman-teman perlu ingat di sini kalau untuk FOH variance, konsep besarnya sama sebenarnya, berapa aktual FOH-nya, kemudian berapa standar FOH-nya. Nah ini konsep besarnya sama dengan atau ketika teman-teman belajar FOH di awal di akuntansi biaya 1, plus kemarin di chapter 17 ya ketika kita belajar flexible budget gitu ya. Konsep besarnya kan aktual FOH itu di apa namanya kalau di akuntansinya itu dilambangkan dengan apa? Ada yang masih ingat? FOH kontrol ya. FOH kontrolnya itu berapa? Itu kan menunjukkan aktual FOH-nya. Kemudian nanti di akhir FOH yang dialokasikan atau yang dibebankan ke produksi itu namanya apa? Apply ya, apply FOH-nya berapa, betul. Rate FOH dikali direct hours atau apapun allocation base-nya, aktual allocation base-nya berapa. Nah, selisih antara aktual FOH dengan apply FOH itu disebut dengan over apply atau under apply FOH. Nah, kemarin di flexible budget kita sudah belajar over atau under apply itulah yang disebut dengan variance FOH. Intinya adalah perbedaan antara aktual FOH dengan budget FOH-nya. Nah, sekarang budget FOH itu diganti dengan standar FOH yang dialokasikan ke WIP atau ke produksi. Gitu. Jadi yang dialokasikan ke produksi, kalau dulu istilahnya yang dibudgetkan, nah sekarang distandarkan. Ada standarnya FOH yang dialokasikan ke WIP. Nah, selisih antara aktual FOH atau FOH kontrol dengan standar FOH yang dibebankan ke produksi, itulah yang disebut dengan over atau under applied atau yang disebut dengan FOH variance. Gitu ya. Itu konsep besarnya sama. Jadi aktual FOH dikurangi FOH yang dicaskan ke WIP standar. Jadi standar ini, jadi bukan budget tapi standar. Itulah yang disebut dengan overall FOH variance atau under apply FOH, disebut dengan variance itu secara besarannya. Jadi tetap variance itu ya overall FOH variance, perbedaan antara aktual FOH dengan FOH yang dibebankan ke produksi. Nah, cuman FOH yang dibebankan ke produksi untuk standar costing itu sudah distandarkan, ada standarnya. Jadi selisih antara aktual FOH dengan FOH yang dibebankan ke produksi dengan standar, itulah yang disebut dengan overall FOH variance. Oke, ini contohnya dari data sebelumnya yang Vaxel itu, FOH standar Departemen Assembly untuk kapasitas 100% adalah sebagai berikut. Variabel FOH-nya 4.800 dibagi 1.600 DLH, karena yang dibudgetinnya adalah 1.600 direct labor hour sebagai base-nya. Maka untuk variabel FOH-nya, tarifnya adalah $3 per direct labor hours. Untuk fix FOH-nya 19.200 dibagi 1.600, maka 12, sehingga total FOH-nya adalah $15 per direct labor hours.
Aktual FOH-nya 24.422. Aktual direct labor hours yang digunakannya 1.632. Nah, ini standar hours allowed for production. Sekali lagi, yang tadi standar hours-nya adalah 4.512. Ini dari equivalent unit dikali dengan standar quantity-nya. Standar quantity untuk conversion cost kan sepertiga tadi ya. Maka standar hours allowed for production adalah 4.512 dikali 1/3 dapat 1.504. Nah, overall FOH variance-nya adalah aktual FOH dikurangi FOH yang dibebankan ke WIP standar. Maka aktualnya 24.422 dikurangi menggunakan hours allowed-nya yang 1.504. 1.504 standar hours allowed dikali dengan rate-nya $15 standar overhead rate. Dapat 22.560, maka overall FOH variance-nya adalah 1.862. Gitu ya. Bedanya sekarang yang menjadi pengurangnya atau apply FOH-nya adalah standar hours-nya karena sudah distandarkan. Kalau yang dulu-dulu sebelumnya kita belajar kan yang aktual. Kalau yang di aktual cost dia menggunakan aktual hours-nya. Atau kemarin di di flexible budget gitu juga kita menggunakan aktual hours dikali rate-nya berapa. Jadi aktual FOH dikurangi FOH yang dicaskan ke WIP tapi yang bukan standar dia menggunakan aktual. Tapi sekarang karena standar cost dia menggunakan standar hours allowed. Jadi yang distandarkan. Jadi perbedaannya itu ya, aktual FOH-nya tetap yang aktual berapa, cuman pengurangnya adalah FOH yang dibebankan ke WIP pada harga standar atau yang sudah distandarkan. Nah, perbedaan itulah yang disebut dengan overall FOH variance. Masih mengikuti ya di sini ya, masih mudah ya. Nah, yang cukup ribet adalah FOH variance ini dia bisa dianalisis menjadi beberapa jenis variance. Ada two variance method, jadi dibagi menjadi dua variance. Jadi dari overall FOH variance itu bisa dibagi menjadi dua jenis FOH variance. Kemudian bisa lagi dibagi jenis menjadi 3, bisa lagi dibagi menjadi 4, gitu ya. Ya, halo, ada yang bertanya? Nggak ada ya. Intinya adalah dia memecah varian FOH variance yang overall tadi, yang keseluruhan. Dia dipecah menjadi dua varians, yang dua varians ini bisa dipecah lagi jadi 3 varians, yang 3 varians bisa dipecah lagi menjadi 4 varians. Jadi ini adalah hasil pemecahan saja ya, bukan berarti varians yang berbeda-beda, tidak, tapi ini hasil pemecahan. Jadi dari overall FOH variance bisa dipecah menjadi 2 FOH variance, yaitu controllable variance dan volume variance. Kemudian yang controllable variance itu bisa dipecah menjadi 2 sehingga jadi 3 varian gitu ya. Controllable variance bisa jadi spending variance dan variable efficiency variance. Yang volume variance-nya tetap. Kemudian FOH variance overall tadi bisa dibagi menjadi 4 variance. Yang controllable variance tadi dibagi menjadi spending dan variable efficiency variance. Yang volume variance itu bisa juga dipecah lagi menjadi idle capacity variance sama fixed efficiency variance. Kemudian yang 3 variance method yang alternatif ada gitu ya, itu menggabungkan antara fixed efficiency variance dengan variable efficiency variance, itu menjadi efficiency variance. Itu secara garis besarnya. Memang agak ribet gitu ya, tapi konsepnya biar teman-teman paham adalah seperti itu. Contoh untuk two variance method. Metode 2 variance, jadi memecah overall variance ke 2 jenis variance, controllable variance sama volume variance. Nah, untuk variance ini teman-teman harus mengingat kembali konsep budget allowance. Budget allowance itu apa kemarin? Flexible budget ya. Budget allowance adalah budget yang disesuaikan dengan tingkat aktivitas aktualnya atau tingkat aktivitas current-nya saat ini. Nah, di sini ada 2 konsep, ada budget allowance based on standard hours, ada budget allowance based on actual hours. Kalau kemarin kita belajar flexible budget, itu kan budget allowance based on actual hours. Jadi variable cost-nya disesuaikan dengan aktual aktivitasnya.
Tapi di sini ada budget allowance yang disesuaikan dengan standar hours allowed-nya, karena ada standar cost tadi. Oke, perhitungan seperti apa nanti kita ke belakang. Yang controllable variance, aktual FOH dikurangi budget allowance based on standard hours allowed. Sementara volume variance-nya, budget allowance based on standard hours allowed dikurangi FOH yang dibebankan ke WIP at standar. Jadi secara sederhana bisa digambarkan seperti ini. Overall FOH-nya kan aktual FOH dikurangi FOH yang dibebankan ke WIP pada titik standar. Yang tadi ya, yang pertama. Nah, teman-teman tinggal menyimpan satu angka di tengahnya, yaitu budgeted allowed based on standard hours. Nah, selisih antara aktual FOH dengan budgeted allowed based on standard hours itu yang disebut dengan controllable variance. Sementara selisih antara budgeted allowance based on standard hours dikurangi FOH yang dibebankan ke WIP pada titik standar itu yang disebut dengan volume variance. Jadi konsep besarnya, cara berpikirnya seperti ini. Jadi overall atau total overhead variance itu dibagi dua, controllable variance dengan volume variance, dengan menyimpan satu angka di tengahnya yaitu budgeted allowed based on standard hours. Oke, sampai sini paham? Nah, tinggalkan cara menghitungnya seperti apa. Budgeted allowance based on standard hours itu seperti apa sih? Kita contoh di sini. Ini data untuk FOH yang di soal Paxel itu. Aktual FOH-nya tadi diketahui 24422. Nah, standard hours allowed for production-nya, seperti saya tadi sampaikan di awal, itu adalah equivalent unit dikali dengan standar kuantitinya. Equivalent unitnya untuk conversion cost di soal adalah 4.512. Dikali standar kuantitinya sepertiga standar labor hours. Sehingga standar hours allowed-nya adalah 1.504. Nah, berarti untuk menghitung controllable variance, kita hitung dulu budget allowance based on standard hours allowed. Nah, teman-teman harus ingat cara menghitung budget allowance kemarin pas di flexible budget. Jadi untuk menghitung budget allowance adalah fix FOH-nya kan tetap nilai budgetnya, sebesar nilai budgetnya. Nah, yang berubah adalah variabelnya. Variabel FOH-nya itu harus mengikuti baik standar hours atau actual hours-nya. Yang di sini kan standar hours allowed, berarti variabel FOH-nya itu disesuaikan dikalikan dengan standar hours allowed-nya. Variabel FOH-nya kan di sini $3, sementara standar hours allowed-nya adalah 1.504. Berarti budget allowance based on standard hours allowed-nya adalah 23.712. Maka controllable variance-nya adalah aktual FOH dikurangi budget allowance based on standard hours allowed-nya dapat 710. Karena aktual lebih besar, maka dia unfavorable. Itu ya. Nah, sementara volume variance itu tadi budget allowance based on standard hours allowed-nya yang 23.712 dikurangi FOH yang dibebankan ke WIP pada standarnya, yaitu standar hours allowed dikalikan dengan standar FOH rate keseluruhan. Maka dapat 1.152. Tutup ya. Nah, pada volume fix FOH dengan fix FOH yang dibebankan ke produksi berdasarkan standar hours allowed. Seperti kita ketahui, untuk menghitung budget allowance based on standard hours, itu kan yang berubah hanya variabelnya. Sementara budgeted FOH-nya atau fix FOH-nya itu adalah sesuai fix FOH yang dianggarkan. Nah, untuk volume varian itu tinggal menyesuaikan antara budgeted fix FOH dengan fix FOH berdasarkan standar hours allowed-nya. Maka ada beberapa rumusnya di sini turunannya bisa seperti ini. Jadi sekali lagi untuk two variance analysis dia tinggal membagi
overall FOH variance menjadi controllable variance dengan volume variance, dengan kita menyimpan di tengah-tengah satu perhitungan yang disebut dengan budgeted allowance based on standard hours, gitu ya. Jadi standar hours-nya berapa, kemudian budgetnya disesuaikan dengan standar hours itu. Itu untuk true variance analysis. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Pak, izin bertanya lagi, Pak. Oke, Salsa silakan. Tadi kan yang bagian jam standar yang diperbolehkan untuk produksi aktual kan tadi dari 4512 unit dikali sepertiga jam tenaga kerja. Itu diambilnya dari tabel yang paling awal, Pak, yang dasar alokasi itu, Pak. Berarti ya, ini perhitungannya semua dari kasus yang awal ya. Nah, dari yang sini ya. Lalu, ini Pak, yang FOH, yang 325, FOH yang operation 325. Ini kan labor hours, standar quantity-nya 1/3. Ya gimana? Kan dikalikan labor hour, Pak, yang operation 325. Itu memang ada keterangannya, kan di penjelasannya kan nggak ada tuh, Pak, keterangan operation untuk 325, tapi langsung mengkalikan ke sepertiga jam tenaga kerja standar itu. Di mana ya, Pak, keterangannya ya, Pak? Atau karena tadi kita nyari direct labor-nya pakai 325, jadi FOH-nya pakai 325 gitu, Pak? Ya, saya agak kelupaan mencantumkan di slide-nya ya. Tapi sebenarnya di buku Carter-nya, kasus ini adalah untuk operation 325. Tadi untuk direct material dan dia kasusnya untuk 38, bukan, yang berapa direct material? Ini kan? Direct material untuk material 389. Ya. Nah, sebenarnya yang direct labor yang FOH itu /adalah untuk yang operation 325. Makanya untuk standar hours allowed-nya adalah 4512 dikali 1/3 karena standar kuantitasnya, standar kuantitinya untuk 325 adalah 1/3. Itu Salsa maksudnya. Berarti, jadi kasusnya yang 325 memang disebutkan di soalnya atau di kasusnya. Iya, berarti kalau misalnya kayak gini, Pak, nggak disebutin, tapi di awal kita udah tahu nyari di direct labor-nya itu untuk misalnya operation A 11, gitu, berarti misalnya. nanti FOH-nya juga. Coba Salsa jawab gitu, nih, Pak. kalau misalnya yang ditanyakan adalah operation 111, berapa standar machine hours-nya untuk operation 111? 1,5, Pak. 1,5 dikalikan 4512. Iya gitu maksudnya. Jadi 4512 itu kan ekuivalen unit yang menunjukkan jumlah unit yang akan diproduksi. Nah, untuk operation 111 per unitnya dia butuh 1,5 machine hours. Jadi makanya untuk menghasilkan 4.512 unit berarti 4.512 dikali 1,5. Gitu maksudnya Salsa. Nah, kebetulan yang kita jelaskan atau yang saya bahas itu adalah untuk yang operation 325. Baik, Pak. Itu ya. Oke, ada lagi teman-teman. Ini baru yang 2 analisis varians loh ya. Controllable variance dan volume variance. Teman-teman ingat dari sisi ini aja. Kalau yang senang visualisasi kan gini, oh iya tinggal dibagi 2, tinggal tambahkan budgeted allowed based on standard hours-nya. Itu dibagi 2 jadi controllable variance sama volume variance, tinggal dihitung. Nah, sekarang tree variance method. Kalau yang tree variance ini pengembangan dari true variance, bukan pengembangan ya, penjabaran dari true variance method intinya adalah membagi controllable variance menjadi spending variance dan variable efisiensi variance. Spending variance kayaknya pernah dengar ya, kemarin pas di flexible budget. Spending variance intinya adalah aktual FOH dikurangi budget allowance based on actual hours. Kayak kemarin ya, ini sama kan dengan pas di flexible budget. Kemudian variable efisiensi variance itu adalah budget allowance based on actual hours dikurangi budget allowance based on standard hours allowed. Volume variance tetap sama seperti yang tadi gitu ya. Nah, atau bisa digambarkan seperti ini. Kalau tadi membagi 2 varians itu tinggal menyimpan yang tengah ya, budgeted allowance
based on standard hours. Sekarang teman-teman tinggal tambahkan antara actual FOH dengan budgeted allowance based on standard hours dengan budgeted allowance based on actual hours. Ini yang disebut dengan three variance method. Actual FOH dikurangi budgeted allowance based on actual hours. Ini yang disebut dengan spending variance. Nah, ini sama yang kemarin di konsep flexible budget. Ya kan, karena dia flexible budgetnya, budget allowance-nya based on actual hours-nya. Jadi, variable cost-nya itu disesuaikan dengan tingkat actual hours-nya. Ini yang disebut dengan spending variance. Sementara budget allowance based on actual hours dikurangi budgeted allowance based on standard hours, itu disebut dengan variable efficiency variance. Spending variance ditambah variable efficiency variance, itulah yang disebut dengan controllable variance, yang tadi di two variance method. Sementara volume variance-nya kan tetap ya, budgeted load based on standard hours dikurangi FOH yang dibebankan ke WIP pada nilai standarnya. Ini three variance method. Jadi variasinya ada 3, spending variance, variable efficiency variance, sama volume variance. Oke, cara perhitungannya gimana? Nah, tinggal dicari budgeted allowance based on actual hours. Budgeted allowance based on actual hours, itu tadi. Yang namanya budgeted allowance intinya adalah kita menyesuaikan variabel cost-nya, variabel FOH-nya, dengan actual hours atau standard hours-nya. Karena yang untuk menghitung spending variance yang dibutuhkan adalah budget allowance based on actual hours-nya, maka variabelnya kita sesuaikan. Actual labor hours-nya kan tadi 1.632 ya, dikali 3, variable FOH rate-nya, maka dapat 4896. Sementara fix FOH-nya itu menggunakan yang budgeted, masih yang budgeted. Nilainya 19.200. Selisih antara actual FOH dengan budget allowance based on actual hours, inilah yang disebut dengan spending variance. Ini sama dengan kemarin pas kita bahas flexible budget. Nah, sementara selisih antara budget allowance based on actual hours dengan budget allowance based on standard hours, ini yang disebut dengan variable efficiency variance. Karena intinya adalah, kan rumusnya sama ya, untuk budget allowance based on actual labor, itu kan yang berubah variable cost-nya, variable FOH-nya. Untuk yang budget allowance based on standard hours, yang berubah itu juga variable FOH-nya. Yang atas variable FOH disesuaikan dengan actual hours, sementara yang bawah, variable cost-nya disesuaikan dengan standar hours-nya. Maka selisihnya, sementara fix FOH-nya itu kan sama ya, tetap menggunakan budgeted fix FOH. Maka selisih dua ini intinya adalah selisih antara variable FOH-nya. Yang satu menggunakan actual hours, yang satu menggunakan standar hours allowed. Kenapa inilah disebut dengan variable efficiency variance. Karena intinya adalah ini perbedaan dari sisi variabelnya. Nah, jumlah antara spending variance, variable variance, sama volume variance itulah atau sama dengan overall FOH. Karena pada dasarnya spending variance dan variable variance itu adalah controllable variance. Jadi penjumlahan atau jumlah antara spending variance dengan variable variance itu yang disebut dengan controllable variance. Itu yang three variance method. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke four variance method ya. Nah, tadi yang controllable variance itu bisa dibagi menjadi spending variance dan variable efficiency variance. Nah, yang four variance method itu menjabarkan lagi yang volume variance. Karena volume variance itu bisa dibagi atau dipisah atau dijabarkan lagi menjadi 2. Idle capacity variance dan fixed efficiency variance. Atau gambarnya seperti ini. Aktual FOH dikurangi FOH chargeable to WIP standar, tadi overall FOH variance gitu ya. Nah, budgeted allowance based on actual hours itu tetap tadi, budgeted allowance based on standard hours itu tetap
Cuma kita nambahkan budgeted allowance based on standard hours untuk normal capacity. Inilah nanti yang akan membagi volume variance menjadi dua, idle capacity variance dengan fixed efficiency variance. Fixed efficiency variance. Itu ya. Jadi dari yang 3 tadi, 4 kita tambahkan budgeted allowance based on standard hours untuk normal capacity-nya. Nah, rumusnya untuk fixed efficiency variance, untuk idle capacity variance, budget allowance based on actual hours allowed dikali dengan actual hours dikali FOH rate. Ini sama dengan kalau teman-teman ingat flexible budget yang kemarin, untuk menghitung FOH variance-nya itu kan dia menggunakan actual hours ya, actual hours dikali FOH rate-nya. Nah, sekarang actual hours dikali FOH rate ini dia berada di atas karena di bawahnya ada standard hours. Standard hours dikali FOH rate-nya. Inilah yang disebut dengan idle capacity variance. Sementara fixed efficiency variance itu actual hours kali fixed FOH rate dikali dengan standard hours allowed dikali fixed FOH rate. Jadi ini lebih ke fixed FOH rate-nya. Gitu ya. Actual hours dikali fixed FOH rate dikali dengan standard hours dikali fixed FOH rate. Ini disebut dengan fixed efficiency variance. Fixed efficiency variance ditambah dengan idle capacity variance itu sama dengan volume variance di two variance method. Jadi untuk four variance method ini, spending variance ditambah variable efficiency variance ditambah fixed efficiency variance, kemudian ditambah idle capacity variance. Itu yang disebut dengan four variance method. Nah, dari four variance method ini, ada alternatif lagi three variance method. Intinya adalah tinggal menggabungkan antara fixed efficiency variance dengan variable efficiency variance, itu digabung jadi satu namanya efficiency variance. Itulah yang disebut dengan alternatif three variance method. Tinggal menambahkan FOH, charge to production on actual hours. Nah, fixed efficiency variance dengan variable efficiency variance itu namanya efficiency variance. Itu ya. Ini untuk three variance method yang alternatif. Teman-teman baca di bukunya itu ada di appendix-nya. Ada spending variance, idle capacity variance, dan efficiency variance. Nah, kalau bisa diresumekan seperti ini, teman-teman. Awalnya overall factory overall FOH variance untuk two variance method dibagi dua, controllable variance dan volume variance. Untuk three variance method, controllable variance itu dibagi dua, menjadi spending variance dan variable efficiency variance. Untuk four variance method dibagi lagi menjadi fixed efficiency variance dengan idle capacity variance. Nah, alternatif three variance method yang variable efficiency variance dengan fixed efficiency variance itu digabung sehingga menjadi efficiency variance. Semuanya itu jadi overall factory overhead variance. Jadi kalau pertanyaan Mario kok banyak ya, sebenarnya itu adalah penjabaran dari overall FOH variance. Nah, overall ini cuman bisa dibagi ke beberapa jenis variance. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Agak jelimet aja kali ya. Nih, yang penting tadi teman-teman harus paham actual hours, standard hours allowed, dan seterusnya. Titik fokusnya adalah di standard hours allowed-nya. Gitu ya. Tadi equivalent unit, teman-teman harus cari dulu equivalent unitnya, dikalikan dengan standar rate-nya. Standar rate-nya atau standar kuantitas yang diperlukan. Nah, kayaknya di soal-soal exercise dan problem yang dikerjakan teman-teman itu beberapa itu pasti mencari equivalent unitnya berapa dalam rangka untuk mendapatkan standar allowed-nya.
gitu ya. Mix and yield variance ini dibaca saja, tapi karena nggak masuk RPS sepertinya, mudah-mudahan nggak keluar. Tapi intinya adalah untuk mix variance ini variance yang disebabkan karena perbedaan proporsi input, karena materialnya ini dicampur gitu ya. Jadi ada beberapa produk yang materialnya dicampur. Nah ini mix variance ini adalah variance karena ada perbedaan proporsi input. Sementara yield variance adalah variance yang terjadi karena perbedaan perbandingan antara output dengan input. Jadi output standarnya, output yang dihasilkan itu berapa persen dari input. Tapi aktualnya nanti outputnya mungkin berbeda persentasenya dengan inputnya. Nah perbedaan itu yang disebut dengan yield variance. Ini teman-teman baca. Untuk memang agak menjelim ya, teman-teman coba latihan, coba kerjakan. Itu titik kuncinya adalah teman-teman paham standar biayanya, standar cost-nya. Untuk standar hours atau standar direct load atau standar FOH load, berapa sebenarnya di Pak izin bertanya lagi Pak. Ya, Salsa silakan. Ini Pak, kan tadi kan yang bagian 3 atau 2 varian itu kan untuk cari volume varian dan sebagainya kan ada cara alternatif Pak. Ya. Itu tapi umum nanti kalau di 3 atau 4 varian itu kan cara hasil yang di atasnya itu kan berpengaruh untuk cara selanjutnya Pak. Ya, betul. Nah, berarti itu cara alternatif yang angkanya beda itu tuh hanya untuk memastikan hasilnya itu sama cara pertama gitu Pak? Ya. Cara alternatif itu sebenarnya perhitungan konsep, tapi sebenarnya hasilnya pasti akan sama gitu. Kayak seperti tadi, ini ya, variabel efisiensi varians gitu ya. Secara konsepnya kan dia selisih antara budget allowance based on actual hours dikurangi budget allowance based on standar hours gitu ya. Nah, dari situ kan sebenarnya dari kalau teman-teman yang ahli matematika ada di sini gitu ya. Itu kan ada dua aspek di sini yang dihitung. Ada variabel FOH-nya, ada budgeted fixed FOH-nya. Yang budgeted fixed FOH-nya kan sama antara budget allowance based on actual hours dengan budget allowance based on standard hours. Yang berbeda kan aspek variabel FOH-nya. Makanya di sini ada perhitungan lainnya dari sisi matematis saja. Sebenarnya perbedaannya dari sisi matematis, yaitu tinggal mengurangkan variabel aktual hours-nya dikurangi standar labor hours-nya dikali FOH rate-nya. Nah itu hasilnya pasti akan sama dengan yang tadi, yang cara awal. Jadi alternatif perhitungan itu adalah alternatif dari sisi matematis saja sebenarnya. Hasilnya itu pasti sama, gitu ya. Hasilnya harusnya sama. Jadi kalau hasilnya beda ya berarti ada salah gitu. Betul tadi yang disebut Salsa bilang kalau hasilnya beda ya berarti ada yang salah gitu dengan perhitungannya. Harusnya sama karena itu berdasarkan dari perhitungan matematis. Itu kali Salsa. Iya Pak, berarti kita tetap untuk yang bikin keseluruhan 3 metode, 4 metode varian itu tetap pakai yang cara pertama gitu ya Pak? Nggak, silakan aja mau pakai cara yang mana, yang penting secara konsepnya betul gitu ya. Mau cara yang kedua, yang ketiga, yang paling karena harus sama. Tapi kan misalnya kan kita pakai cara kedua nih Pak. Di volume varian kan kita butuh budget allowance based on standard hours allowed Pak. Oh iya. Nanti kalau nggak pakai cara pertama, gimana caranya Pak? Iya, ya itu silakan saja. Kalau dari sisi saya sih nanti kan dilihat dari sisi konsepnya, kenapa dia menggunakan perhitungan ini misalnya. Ya nggak apa-apa, kalau lebih mudahnya misalnya Salsa mau mengerjakannya biar runtut gitu ya.
biar runtut, biar nggak ada yang lepas, ya silakan saja. Tapi kalaupun enggak, karena menggunakan cara perhitungan pemahaman masing-masing, nanti saya tinggal dilihat aja perhitungannya nih dari mana sih dia menghitungnya gitu. Jadi silakan saja, itu terserah teman-teman. Saya melihat dari konsep perhitungannya dia seperti apa, kemudian hasilnya seperti apa. Mungkin itu Salsa. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, jadi kalau yang mau runtut silahkan, kalau yang mau menggunakan perhitungan yang lebih mudah, silahkan saja, asal lebih jelas saja dia ngitungnya apa, cara ini dia dapatnya dari mana, atau ngitungnya ini dari mana gitu. Gitu ya, sampai sini ada pertanyaan? Oke, cukup ya. Kalau cukup kan berarti udah cukup paham lah ya, karena mengerjakan soal juga lumayan banyak, walaupun ngerjainnya nggak tahu kapan ya, di akhir-akhir atau